Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anak yang Abah sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di rumah? Masya Allah, Abah sangat rindu sama kalian. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat-sehat semuanya ya di rumah ya. Dan jangan lupa zikir pagi petangnya. Jangan sampai kita lupa zikir pagi petang. Karena kalau kita lupa zikir pagi petangnya, nanti khawatir Allah tidak jaga kita. Ya, teman-teman sekalian, dan Abah mau tanya lagi, bagaimana adabnya? Bagaimana adab kalian selama di rumah? Jangan bikin Umi dan Abi kalian marah ya. Karena ingat, ridho Rabbi fi ridhol walid, wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Bismillah ya, insyaallah pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, anak-anak Abah semuanya akan belajar bersama Abah di sini tentang satu subtema ya, yang beberapa waktu lalu teman-teman pernah menimpa kita di Indonesia. Ada yang tahu? Sebelumnya kita mulai subtema ini, materi tentang hal yang sangat penting teman-teman. Abah mau sekarang ista'iddu, coba dirapihkan tempat duduknya. Bagaimana adab menuntut ilmunya? Sudah pakai baju yang rapi? Senyumnya mana? Nah, coba Abah lihat dulu, tunggu. Oke, yang semangat belajar takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau gitu sekarang Abah akan mulai. Siap teman-teman? Insya Allah yang Abah ingin sampaikan kepada teman saat ini adalah tentang gempa bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Az-Zalzalah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "La taqumus sa'ah." Tidak akan terjadi kiamat, teman-teman. Hatta yuqbadul ilmu, sampai ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqarrabaz zamanu, ya, waktu semakin pendek. Ya, semakin cepat waktu berjalan. Wa takthuruz zalazil, dan akan banyak gempa bumi. Wah, teman-teman, berarti dengan banyaknya gempa bumi itu tandanya akan semakin dekat dengan hari kiamat. Maka kita harus semakin takut kepada Allah. Ya, gempa bumi bukan hanya merupakan tanda-tanda bencana alam, bukan hanya merupakan fenomena alam saja teman-teman, tapi gempa bumi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Abah? Apa yang harus kita lakukan kalau gempa bumi? Nah, ada. Islam mengajarkan tentang adab dan akhlaknya. Yang pertama teman-teman, yang harus teman-teman sama-sama ingat adalah ketika ada gempa bumi adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika, ya, zalzalatil Madinah, Madinah gempa teman-teman. Gempa Madinah ala ahdi Umar, pada zaman Umar. Wah, ternyata pada zaman Umar terjadi gempa. Maka faqala, Umar berkata kepada rakyatnya. Rakyatnya dikumpulin teman-teman semuanya di satu tempat. Lalu Umar berkata kepada rakyatnya, ayyuhan nas, wahai manusia, ma hadza, apa ini, kata Umar. Ma asra'a ma ahdathtum, ya, apa yang kalian lakukan, ya, begitu cepat maksiat yang kalian lakukan itu menjadikan ini gempa.
la'in 'adat la tajiduni fiha. Kalau kalian tidak meninggalkan maksiat, maka sungguh aku akan meninggalkan kalian. Ini kata Umar, teman-teman. Jadi kalau ada gempa, yang pertama harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Abah tanya, teman-teman takut sama Allah? Ingat teman-teman, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Allah itu juga sangat pedih siksanya. Allah juga sangat berat ya siksaannya. Jadi kalau sampai Allah marah, takut kita. Maka kalau ada gempa, teman-teman, buru-buru kita ambil wudu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, teman-teman, ketika terjadi gempa, apa adab dan akhlaknya? Adalah banyak beramal soleh, memperbanyak amal soleh. Apa saja, apa aja yang kalian bisa lakukan. Kalau kalian di rumah, bantu Umi, ya, terus bantu pekerjaan Umi, bantu menjaga adik-adik. Biasanya kan kalau gempa tuh pada panik, pada keluar rumah. Kalau terjadi seperti itu, teman-teman beramal soleh. Nanti kalau ada yang ngungsi, ada yang rumah-rumahnya hancur, teman-teman bagi kepada mereka makan makanan, disedekahkan uang kepada mereka. Banyak beramal soleh, banyak beramal yang baik-baik agar kita terhindar dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya kalau terjadi gempa, apa amalnya, Bah? Nah, jadi kita kalau sudah dapat ilmu nih tentang gempa, kita perlu bertanya, lalu apa yang bisa kita amalkan? Apa yang bisa kita kerjakan dari ilmu tersebut? Yang pertama, amalnya adalah teman-teman memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, beristighfar kepada Allah. Gimana Abah contohnya? Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Minta diajarin sama ustadznya, minta diajarkan sama ustazahnya, sama umi abinya juga. Ya, perbanyak zikir. Kalau ada gempa jangan teriak-teriak. Jangan. Tapi Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, berzikir astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu amal. Yang kedua, ketika terjadi gempa, amalnya adalah ya kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Karena tadi kan Abah sudah cerita, ternyata gempa itu karena banyaknya dosa. Makanya Umar bin Khattab mengingatkan rakyatnya agar tidak berbuat dosa. Makanya kalau ada gempa, teman-teman ingatin temannya. Kalau ternyata ada temannya yang belum mau sholat nih, diingatin, ayo takut sama Allah, jangan sampai nanti ada gempa lagi. Ayo takut sama Allah, berbakti sama uminya, berbakti sama abinya, jangan sampai Allah marah lagi. Itu yang namanya amar ma'ruf, ya. Apa itu amar ma'ruf? Menyeru kepada kebaikan. Kalau nahi munkar gimana, Abah? Nahi munkar itu mencegah dari perbuatan yang buruk. Contohnya gimana? Teman-teman nih ngelihat ternyata ada temannya, ya, setelah selesai sholat ada yang ngumpetin sendal temannya. Itu nggak boleh. Lalu teman-teman harus apa? Ingetin, kamu maaf, nggak boleh nginget itu ngumpetin sendal teman seperti itu, nggak boleh. Nanti Allah marah, nanti tangannya akan ditanya sama Allah. Ya, itu namanya nahi munkar. Maka amalnya teman-teman agar kita terhindar dari kemarahan Allah ketika ada gempa dan lain sebagainya, maka kita harus beramar ma'ruf nahi munkar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, yang ketiga amalnya ketika ada gempa, apa itu? Yaitu menolong dan mendoakan korban yang terkena gempa. Waktu itu ada tuh ya gunung meletus, gempa teman-teman di Lombok kemarin ya, itu rumah-rumahnya pada hancur. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Abah? Kita menolong mereka. Teman-teman punya uang jajan 2.000, dimasukin ke kotak amal, celing,
Ya Allah, mudah-mudahan 2000 ini bisa membantu mereka. Ada lagi uminya nanti 100.000, celing, dimasukin, akhirnya bisa membantu mereka. Dan juga mendoakan mereka. Kalau nggak punya duit Abah, nggak punya baju yang dikasih, ya udah kita berdoa sama Allah. Angkat tangannya seperti ini, lu berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong saudara-saudara saya di sana yang kena gempa ya Allah. Dalam sholat teman-teman, ketika dalam sujud, setelah selesai sholat ya, teman-teman angkat tangan. Atau setelah azan, waktu yang mustajab tuh, setelah azan sampai iqomah, sampai qomat, itu waktu yang mustajab. Jangan sampai teman-teman habiskan dengan ngobrol apalagi bercanda. Angkat tangannya, ya Allah, teman-teman saya ya Allah, yang ada di Lombok yang kena gempa ya Allah, tolong mereka ya Allah, hapuskan kesedihan dari mereka ya Allah, hibur mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Itu jadi tolong dan doakan mereka ya. Jadi teman-teman, ini penting sekali, apalagi kita ini hidup di akhir zaman. Kalau akhir zaman itu berarti sebentar lagi akan terjadi kiamat, teman-teman. Ya, maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita amalkan adab dan akhlaknya, kita juga amalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang Abah ingin sampaikan pada materi kali ini tentang subtema gempa bumi. Semoga teman-teman Allah berikan rahmat kasih sayangnya, dan jangan lupa perbaiki adab kalian semuanya di rumah, dan jangan pernah membuat umi dan adik kalian marah. Karena kalau umi kalian dan abi kalian marah, maka khawatir nanti Allah juga akan marah kepada kita. Nggak mau kan ada gempa? Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu ya teman-teman. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi dengan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.